Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membalas kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait rencana Canberra mengakui negara Palestina. Ia menegaskan keputusan itu diambil lantaran Israel bersikeras melanjutkan agresi di jalur Gaza meski mendapat peringatan dari negara-negara sekutu. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut rencana Israel mengambil alih kota Gaza sebagai bencana besar yang berpotensi memicu perang permanen, mendesak PBB membentuk misi stabilisasi di wilayah tersebut. Militer Israel mengumumkan pada Selasa bahwa pasukannya beroperasi di jalur Gaza Utara. Mereka membongkar rute dan jaringan terowongan di wilayah tersebut. Dalam koordinasi dengan Angkatan Udara Israel, sejumlah target teroris diserang. Sasaran meliputi bangunan, pos pengamatan, dan lokasi peluncuran yang mengancam pasukan. Militer mengklaim puluhan teroris berhasil dibasmi di area itu. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan serangan akan diperluas ke luar kota Gaza. Targetnya mencakup wilayah terakhir yang belum dikuasai Israel. Sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza mengungsi ke daerah itu untuk mencari perlindungan. Wilayah tersebut kini menghadapi ancaman kelaparan. Perluasan operasi diperkirakan berlangsung berminggu-minggu dan bisa menjadi tekanan bagi Hamas. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran di Israel terkait keselamatan sandera yang masih ditahan. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan pada Selasa 12 Agustus bahwa sikap keras Israel menjadi alasan utama Australia bersama Prancis, Kanada, dan Inggris berbalik mendukung pengakuan negara Palestina. Menurutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak menghentikan serangan di jalur Gaza dan mengabaikan peringatan yang disampaikan negara-negara sekutunya. Albanese menuding Netanyahu kerap menyangkal tuduhan genosida yang dilakukan Israel di Gaza. Meski aksi militer tersebut telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat jutaan warga kelaparan. Ia menambahkan, Netanyahu kembali menegaskan sikap itu dalam pertemuan dengannya
sama seperti yang telah diungkapkan secara terbuka sebelumnya. Sebelumnya, Netanyahu mengecam rencana Australia mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada September mendatang. Ia menyatakan kekecewaannya karena Australia mengikuti langkah sejumlah negara sekutu Amerika Serikat. Menurutnya, keputusan tersebut mengecewakan dan memalukan, meski tidak akan mempengaruhi kebijakan Israel. Albanese menilai pengakuan oleh Australia bersama beberapa negara barat akan memberi tekanan tambahan terhadap Israel. Namun, ia menegaskan langkah itu juga bergantung pada komitmen dari otoritas Palestina bahwa Hamas tidak akan terlibat dalam pembentukan negara Palestina di masa depan. Di dalam negeri, rencana tersebut menuai penolakan dari kubu oposisi. Pemimpin oposisi sayap kanan, Susan Lee, menilai kebijakan itu bertentangan dengan konsensus bipartisan yang selama ini berlaku terkait Israel dan wilayah Palestina. Ia juga memperingatkan keputusan tersebut dapat membahayakan hubungan Australia dengan Amerika Serikat. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam rencana Israel untuk memperluas operasi militer di jalur Gaza dan mengambil alih kendali kota Gaza, wilayah terbesar di Palestina tersebut. Dirinya menyebut langkah itu sebagai bencana dan jalan cepat menuju perang permanen. Pernyataan itu disampaikan Macron pada Senin 11 Agustus, menilai rencana Israel tersebut sebagai bencana dengan tingkat keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, langkah itu hanya akan mempercepat terjadinya konflik berkepanjangan. Rencana penguasaan kota Gaza disetujui pekan lalu oleh Kabinet Keamanan Israel atas usulan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Langkah itu diklaim bertujuan untuk mengalahkan Hamas di jalur Gaza.
Macron menegaskan pentingnya pembentukan misi stabilisasi yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB demi menjaga keamanan wilayah tersebut. Di hari yang sama, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap jalur Gaza akan segera dimulai, dengan harapan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada hari Selasa bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal konsekuensi yang akan diterima warga sipil di Gaza. Pernyataan Albanese muncul sehari setelah ia mengumumkan bahwa Australia akan mengakui negara Palestina, bergabung dengan para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada dalam mengisyaratkan hal tersebut. Keputusan pemerintah Netanyahu pertama penghentian bantuan yang telah kita saksikan dan kemudian hilangnya nyawa yang kita saksikan di sekitar titik-titik distribusi bantuan. Orang-orang yang mengantri makanan dan air kehilangan nyawa mereka benar-benar tidak dapat diterima, ujar Albanese kepada Australian Broadcasting Corporation di Melbourne. Albanese mengatakan keputusan pemerintahannya bertujuan untuk membangun momentum menuju solusi dua negara, yang ia sebut sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri kekerasan dan membawa kepemimpinan selain Hamas ke Gaza. Pemerintah Australia juga mengkritik rencana yang diumumkan dalam beberapa hari terakhir oleh pemimpin Israel untuk melancarkan serangan militer besar-besaran di Gaza. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Minggu bahwa ia telah menginstruksikan IDF untuk memperpendek jadwal pengambil alihan kota Gaza guna mengakhiri perang secepat mungkin. Netanyahu menyampaikan pernyataannya tersebut dalam konferensi pers untuk media Israel di Yerusalem pada hari Minggu. Netanyahu telah berupaya mempertahankan serangan militer baru di salah satu wilayah terpadat di Gaza, di tengah meningkatnya kecaman dari dalam dan luar negeri. Pada Senin 11 Agustus 2025, staf Al Jazeera berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada 5 rekan mereka yang tewas akibat serangan udara Israel pada Minggu 10 Agustus 2025. Jurnalis senior Al Jazeera Anas Al-Sharif yang sebelumnya pernah menerima ancaman dari Israel tewas bersama 4 rekannya dalam serangan yang dikecam oleh kalangan jurnalis dan kelompok pegiat hak asasi manusia. Militer Israel mengklaim serangan itu memang menargetkan dan menewaskan Al-Sharif dengan tuduhan bahwa ia memimpin sel militan Hamas dan terlibat dalam serangan roket ke wilayah Israel. Al Jazeera yang didanai pemerintah Qatar membantah tuduhan tersebut.
Sebelum kematiannya, Al-Sharif juga telah menolak klaim serupa dari Israel. Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut Al-Sharif memimpin sel Hamas dan bertanggung jawab mengordinasikan serangan roket terhadap warga sipil Israel dan pasukan IDF. Dengan mengacu pada intelijen serta dokumen yang ditemukan di Gaza sebagai bukti, meski bukti tersebut belum dipublikasikan. Israel membantah telah secara sengaja menargetkan jurnalis dan menyatakan bahwa banyak korban tewas dalam serangan udaranya adalah anggota kelompok militan Islam yang beroperasi dengan menyamar sebagai jurnalis. Pernyataan kontroversial Panglima Militer Pakistan Marsikal Lapangan Asim Munir disampaikan saat acara makan malam di Tampa, Florida, Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa Pakistan sebagai negara bersenjata nuklir tidak akan ragu menggunakan kekuatan tersebut jika berada di ambang kehancuran. Ancaman ini dikaitkan dengan keputusan India yang baru-baru ini menangguhkan beberapa ketentuan perjanjian perairan Indus usai serangan teror Pahalgam yang menewaskan 26 wisatawan Hindu. Pakistan adalah satu-satunya negara Islam yang memiliki senjata nuklir. Dengan stok sekitar 170 hulu ledak, menurut data Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI per Januari 2025. Negeri itu terus mengembangkan triad nuklir yang mencangkup pesawat pengebom gravitasi nuklir, rudal balistik, rudal jelajah darat laut, dan varian peluncuran kapal selam. Beberapa sistem baru seperti rudal Shahin 3 dengan jangkauan 2.750 km dan rudal Ababil berkemampuan MIRV menunjukkan ambisi memperluas kekuatan tempur meski klaim jangkauan global dinilai berlebihan oleh pengamat. Selain arsenal jarak menengah dan pendek seperti Fatah 2, Gauri 2, hingga Babur 3 berbasis kapal selam, Pakistan juga mengembangkan rudal jelajah udara Ra'ad untuk melengkapi armada pesawat Mirage 3 dan JF-17. Namun, sebagian sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan dan belum operasional. SIPRI mencatat bahwa Pakistan tengah membangun kemampuan serangan kedua lewat armada kapal selam Agosta 90B bersenjata nuklir.
Meski hasil ledakan uji coba diperkirakan sekitar 12 kiloton, belum ada bukti publik mengenai penguasaan teknologi termonuklir 2 tahap. Menanggapi ancaman Munir, Kementerian Luar Negeri India mengecamnya sebagai pernyataan tidak bertanggung jawab yang membahayakan stabilitas regional dan memperkuat keraguan internasional terhadap kendali nuklir Pakistan, terutama mengingat hubungan erat militer Islamabad dengan kelompok bersenjata.